إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, kita sedang membahas amalan-amalan penghapus dosa. Salah satu amalan yang bisa menghapus dosa kita adalah memberi maaf kepada siapapun yang bersalah kepada kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Perbuatan kita memaafkan kesalahan orang lain, maka dosa kita akan dimaafkan, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَفَلَا تُحِبُّونَ أَيَغْفِرَاللَّهُ لَكُمْ. Kata Allah, maafkan mereka, bertoleranlah kepada mereka. Apa kalian tidak suka kalau Allah mengampuni dosa kalian karena kalian memaafkan dosa mereka? Ini pernyataan Allah, maafkan, nanti Allah akan ampuni dosa kamu. Dua perintah Allah, maafkan dan toleran. Apa perbedaannya? Pertama, kalau memaafkan artinya tidak membalas keburukan dengan menghukumnya dengan keburukan lagi, walaupun kita mampu memberikan balasan, melampiaskan kemarahan kita kepada orang itu, tapi kita tahan. Kita tidak memberikan balasan. Itu memaafkan, walaupun mungkin hati masih dongkol, masih kesel, tapi minimal tidak memberi balasan atas keburukan dia. Itu memaafkan. Tapi yang lebih utama selain memaafkan, membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Ini yang disebut dengan wal yasfahu. Toleranlah. Kalau memaafkan tidak membalas keburukan, kalau toleran berarti membalas keburukan dengan kebaikan. Dan inilah yang terutama, yang terbaik, ya, tidak membalas kejahatan orang, bahkan membalasnya dengan kebaikan. Sesuai dengan perintah Allah, kata Allah Azza wa Jalla, idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Maka tiba-tiba orang yang tadinya antara kamu dengan dia ada permusuhan, berubah menjadi kawan yang sangat baik. Dari sinilah kita mengetahui salah satu di antara faidah dari memaafkan orang adalah Allah akan memaafkan kesalahan kita.
Selebihnya kita mengetahui banyak keutamaan dari memaafkan orang lain. Pertama, itu adalah ciri khas orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah menjelaskan siapa orang-orang yang bertakwa, Allah menyatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa itu orang yang selalu berinfak dalam keadaan banyak uang atau seret uang, enggak punya uang atau terbatas pun selalu infak, apalagi lagi banyak uang, lagi senang, lagi susah selalu infak. Itu orang bertakwa. Wal kadhimin al-ghaidha, dan orang yang mampu menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan suka memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ciri orang bertakwa salah satunya nahan amarah, lalu memaafkan kesalahan manusia, lalu berbuat ihsan. Ihsan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laisal ihsan an tuhsina ila man ahsana ilaik, wa innamal ihsan an tusina ila man asa'a alaik. Ihsan itu bukanlah kamu berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepadamu, tapi ihsan itu kamu berbuat baik kepada orang yang jahat kepadamu. Dan yang seperti ini hebat, istimewa. Umumnya kalau orang bersalah kita ingin membalas, kita dendam. Tapi orang yang bertakwa tidak. Orang lain jahat dibalas dengan kebaikan sesuai dengan perintah Allah, idfa' billati hiya ahsan. Balas keburukan itu dengan kebaikan. Apa akibatnya? Allah akan mengangkat derajat kemuliaan orang itu, dunia akhirat. Dalam para Allah, para malaikat, orang-orang mukmin, bahkan semua makhluk. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 kalimat beliau menyatakan. Apa yang beliau ungkapkan? Kata beliau, ma naqasat shadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi afihi illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sedekah itu akan mengurangi harta, bahkan akan menambahnya. Dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain, kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Siapa yang memaafkan, Allah angkat kemuliaannya. Dan tidaklah seseorang tawadhu karena Allah. Tawadhu itu rendah hati. Tawadhu itu DP-DP, tidak takabur, tidak sombong, tidak merasa diri tinggi dan besar. Maka siapa orang yang tawadhu karena Allah, Allah akan angkat derajat kemuliaan dia. Berdasarkan hal itu, maka siapapun orang yang memberi maaf, banyak faidah yang bisa dia dapatkan. Diampuni dia dosanya oleh Allah. Ya, terus kadar ketakwaannya juga meningkat. Kemudian yang barusan kemuliaannya akan diangkat karena memberi maaf wujud nyata dari ketakwaan, dan ketakwaan menentukan kemuliaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian Allah yang paling bertakwa. Makin tinggi kadar ketakwaannya, makin Allah angkat kemuliaannya. Dan salah satu ciri khas orang yang bertakwa, memaafkan kesalahan orang lain, menahan amarahnya. Padahal dia mampu melampiaskan amarah itu kalau dia mau. Dia maafkan orang lain, bahkan dibalas keburukan orang lain itu dengan kebaikan. Ini yang dimaksud dengan ihsan. Apa akibatnya? Allah akan mencintai orang itu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah akan mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Berbuat ihsan maknanya berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Itu ihsan.
Kalau umpamanya orang berbuat baik ke kita, kita balas lagi dengan kebaikan, itu mukafa'ah, balasan yang setimpal dengan kebaikan orang lain, kita balas dengan kebaikan. Lumrah, itu wajar. Yang hebat adalah orang berbuat jahat dibalas dengan kebaikan. Itu yang luar biasa, yang tak bisa sembarang orang melakukannya. Karena itulah datang seseorang lalu berkata, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, beri saya wasiat. Apa kata beliau? La taghdab, jangan kamu marah. Lalu orang itu mengulangi lagi, beri lagi saya wasiat yang lain. La taghdab, jangan kamu marah. 3 kali. Di riwayat lain seorang menyatakan, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, beri aku wasiat. Beliau menyatakan, "La taghdab walakal jannah." Jangan kamu marah, maka bagimu adalah surga. Kita lihat, ternyata menjadi pemaaf sesuatu yang agung. Memberi maaf kepada kesalahan orang lain sesuatu yang memberi faidah yang banyak kepada kita, sehingga apa yang Allah janjikan melalui ayat dan hadis tadi, insyaallah Allah akan berikan kepada orang itu baik di dunia ini sampai di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, tadi disebutkan bahwa Nabi menjamin surga bagi orang-orang yang menahan marah. La taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, bagimu surga. Bahkan di surganya nanti oleh Allah disuruh memilih bidadari-bidadari surga yang dia suka. Yang mana saja. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun al-ayunaffidahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huril 'aini ma syaa." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapa orang yang mampu menahan amarah, padahal dia mampu melampiaskannya kalau dia mau, tapi dia tahan, maka Allah akan memanggil orang itu di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat nanti. Dipanggil, lalu Allah mempersilakan orang itu untuk memilih bidadari-bidadari surga yang dia kehendaki. Lihat, kemuliaan orang yang mampu menahan amarah diberikan keistimewaan di hari kiamat nanti. Makanya salah satu cucu Nabi alaihi salatu wassalam, Ali Zainul Abidin radhiyallahu anhu, pernah suatu saat dia memiliki hamba sahaya. Hamba sahayanya ini membawakan air minum panas, teh panas untuk disajikan kepada tuannya. Tak sengaja teko yang terbuat dari gelas itu jatuh pecah dan melukai tuannya. Apa yang terjadi? Dia marah dengan kemarahan yang sangat. Badannya gemetar, matanya melotot, ekspresi wajahnya juga memerah saking marahnya. Bayangkan, kena ketumpahan air panas dan belingnya melukainya.
Marahnya luar biasa. Melihat demikian, maka budaknya ini, hamba sahayanya ini, pembantunya ini sangat takut luar biasa. Tapi dia sadar tuannya ini cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang bertakwa, maka langsung ketika dia melihat tuannya marah dengan kemarahan yang hebat, dia langsung baca ayat. Ayat yang tadi surah Ali Imran 143 dan 134 yang Allah yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidha. Orang bertakwa adalah orang yang menahan amarahnya. Mendengar ayat ini dibacakan, tuannya yang menjadi seorang yang soleh, takwa, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung lunglai. Kemarahannya seketika itu juga hilang, langsung terduduk. Hanya dibacakan satu kalimat dari satu ayat. Wal kadhiminal ghaidha. Orang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Setelah dia tertunduk begitu, hamba sahaya ini langsung melanjutkan bacaannya, wal afina 'anil nas. Kata dia, Allah berfirman, orang bertakwa orang yang memaafkan manusia. Maka tuannya langsung berkata, saya maafkan kesalahan kamu. Langsung dilanjutkan, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Langsung tuannya menyatakan, anta hur liwajhillah. Sekarang kamu bebas, kamu merdeka, kamu bukan menjadi budak saya lagi, karena wajah Allah. Tuh, kesalahan yang dilakukan seorang hamba saya kepada tuannya yang bertakwa mengakibatkan merdekanya, bebasnya hamba saya itu tidak lagi menjadi berstatus budak. Inilah sikap seorang yang bertakwa. Sangat istimewa. Orang berbuat kesalahan, dia tahan amarah, dia maafkan kesalahan orang lain, dan berakhir dengan dibalas dengan kebaikan berupa kemerdekaan orang tersebut yang tadinya menjadi hamba sahaya. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, jadilah pribadi yang bertakwa, jadilah pribadi yang mulia, jadilah pribadi yang toleran kepada sesama. Maafkan setiap orang yang bersalah, bahkan balaslah semua kesalahan orang dengan kebaikan yang bisa kita lakukan, maka Allah akan mengangkat derajat kemuliaan kita dunia sampai ke akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amma siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Gaza. Allahumma arham mautahum wasfi maradahum wa jami' kalimatahum ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.